Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yanti. Saya mahasiswa dari Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balikdiwa. Hari ini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai enzim bioteknologi serta penggunaan bioteknologi dalam industri pangan. Yang pertama yaitu mengenai penerapan enzim dalam industri dan serta contohnya. Nah, enzim merupakan senyawa protein yang dihasilkan oleh organisme dan berfungsi sebagai biokatalisator. Dengan fungsinya, enzim banyak digunakan dalam suatu industri seperti industri kertas, bioetanol, dan gula. Nah, refiner membuat kertas memiliki serat-serat sehingga jadi lebih kuat dan lentur. Nah, pada proses ini digunakan disk refiner yang terdiri dari pisau-pisau berputar sehingga membutuhkan energi dalam jumlah tinggi. Nah, biorefining technology merupakan enzim seperti selulase dan hemiselulase dengan cara kerja menghidrolisis ikatan beta 1,4 glukosa pada selulase. Fiber akan mengalami swelling akibat terhidrolisisnya dinding sel luar yang membuat proses refining menjadi lebih mudah. Keuntungan dari biorefining adalah menurunkan penggunaan energi pada proses refining, menurunkan BOD dan COD, dan meningkatkan kekuatan produk kertas dan mempercepat kerja mesin. Nah, yang kedua yaitu penerapan bioteknologi di bidang pangan. Ini yang sudah lama dilakukan oleh manusia. Dalam bidang pangan, bioteknologi itu digunakan untuk mengubah atau meningkatkan nilai tambah pangan. Dalam proses pengubahan atau peningkatan nilai tersebut umumnya terjadi proses fermentasi. Nah, proses fermentasi yaitu gumpalan kehidupan mikroskopis yang dapat berkembang biak di dalam larutan gula. Berikut adalah contohnya. Yang pertama yaitu contoh yang biasa kita gunakan yang menggunakan fermentasi yaitu pembuatan tape. Nah, tape merupakan makanan yang berasal dari ketela pohon atau ketan, tapi mengandung alkohol. Untuk membuat tape yang diperlukan mikroorganisme yaitu jamur Saccharomyces cerevisiae untuk proses fermentasi. Contoh kedua penggunaan fermentasi yaitu pembuatan kecap. Nah, kecap adalah sari kedelai yang telah difermentasikan dengan penambahan gula kelapa dan bumbu. Yang dilihat dari kandungan gizinya, ternyata kecap kedelai mengandung protein dan kadar abu cukup tinggi. Komposisi asam amino pada kecap kedelai sebagian besar adalah asam glutamat, prolin, dan lelukosin. Dengan demikian, mengonsumsi kecap bukanlah sekadar menikmati rasa asin atau manis. Itulah contoh dari penggunaan bioteknologi bidang fermentasi, yaitu ada tadi pembuatan tape dan kecap asin. Yang ketiga yaitu ada etika bioteknologi beserta contohnya. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi akan terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Hal ini merupakan hal yang tidak dapat kita hindari sebagai manusia ya, namun masih dapat ditanggulangi. Salah satu pembentuk dari perkembangan iptek adalah munculnya pembaharuan di bidang bioteknologi. Salah satunya adalah cloning. Cloning adalah rangkaian proses pengandalan makhluk hidup yang dilakukan melalui campur tangan manusia atau proses perkembangbiakan buatan. Cloning adalah rangkaian proses pengandalan makhluk hidup yang dilakukan melalui campur tangan manusia atau proses perkembangbiakan. Nah, buatan yang dilakukan ini kita lakukan untuk mendapatkan individu baru yang identik dengan induknya. Nah, keberhasilan peneliti dalam melakukan cloning terhadap tumbuhan dan keinginan meningkatkan suatu keinginan peneliti yaitu untuk mengembangkan teknik cloning ini terhadap manusia. Hal ini memunculkan antara pro dan kontra dari berbagai pihak. Nah, perlunya pertimbangan dari berbagai aspek untuk menerapkan teknik ini terhadap manusia. Karena pada dasarnya
manusia itu sangat berbeda dengan tumbuhan dan hewan yang telah diteliti sebelumnya. Peneliti yang dilakukan harus dibatasi oleh etika penelitian, di mana etika sebagai kajian tentang hakikat moral dan keputusan atau kegiatan menilai, atau the study of the nature of morality and judgment, atau pedoman objek penelitian dan penerapan pengetahuan perlu kita landaskan prinsip-prinsip etika agar kita terhindar dari dampak negatif hasil penelitian dan penerapan pengetahuan sains di masyarakat, seperti penurunan kualitas lingkungan dan dehumanisasi. Demikianlah sedikit penyampaian materi dari saya mengenai dunia industri bioteknologi di bidang pangan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.